Apaan sih? Ini tuh nggak begini. Harusnya tuh kayak begitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu yuk. Saya Irawati Novanda. Saya adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah dasar swasta di Depok. Rekan-rekan kerja saya biasa memanggil saya dengan sebutan Maira. Lucu ya dipanggil Maira. Mungkin karena faktor usia juga ya. Atau bisa jadi karena saya itu terkenal cerewet dan bawel. Tapi tentunya bawelnya untuk ke arah yang positif dong. Nah, kali ini saya ingin membacakan sebuah cerita rakyat, yaitu legenda Malin Kundang. Kalian tahu nggak sih kalau ada cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat, judulnya Batu Menangis, yang punya kemiripan kisah seperti Malin Kundang. Cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat itu loh. Keduanya memiliki akhir cerita yang sama, yaitu tokoh utamanya berubah menjadi batu setelah ibunya berdoa karena merasa sakit hati atas perbuatan anaknya. Mungkin pengarangnya sama ya, sama-sama berasal dari zaman batu kali ya. Soalnya ending ceritanya pasti deh dikutip jadi batu. Dari kecil, saya selalu menghayal setiap selesai membaca sebuah cerita. Di kepala saya muncul tuh ide-ide baru. Apaan sih? Ini tuh harusnya nggak begini. Kalau ini tuh harusnya begitu. Akhirnya saya membayangkan seandainya akhir ceritanya seperti ini. Ya, plot twistnya jadi beda. Nah, kali ini saya ingin membacakan legenda Malin Kundang dengan versi saya. Kita langsung ke bagian akhirnya ya. Setelah Malin Kundang mengusir ibunya, sang ibu yang terluka hatinya berdoa sambil menangis. Meskipun hatinya merasa pilu, seorang ibu tetaplah seorang ibu. Ibu Malin Kundang mengangkat kedua tangannya. Matanya terpejam, air mata deras membasahi kedua pipinya. Bibirnya bergetar. Ya Allah, ampunilah anakku. Buatlah ia memahami arti kasih sayang dan kekayaan sejati. Tubuhnya terhuyung, tak kuasa menahan kesedihan yang mendalam. Tak lama, langit dipenuhi awan hitam yang bergelung-gelung. Petir menyambar, mengeluarkan suara menggelegar. Seketika, hati orang-orang yang menyaksikan menjadi ciut. Tak terkecuali Malin Kundang. Dia mundur beberapa langkah. Hatinya pun ikut ciut. Jauh di lubuk hatinya bertanya, apakah Allah telah murka terhadapnya? Dia melirik sekilas ke arah ibunya yang tersungkur di tepi pantai. Hatinya berdesir. Dia menyesali perbuatannya. Pemuda itu ingin meminta maaf kepada ibu yang telah melahirkannya. Malin Kundang berjalan perlahan, hendak turun dari kapalnya. Dia ingin berlari menghampiri ibunya. Namun, belum sempat dia berkata, tiba-tiba tubuhnya bersinar dan perlahan-lahan ia berubah menjadi patung emas di atas kapalnya yang megah. Semua harta dan perhiasan yang ada di atas kapalnya berubah menjadi emas murni.
Orang-orang yang melihat kejadian itu mendatangi sang ibu dan membawanya ke atas kapal. "Semua milikmu, Bu. Bawalah pulang." "Iya, Bu. Bawa saja pulang. Biar jadi pelajaran untuk kita semua." "Betul, Bu. Bawa aja pulang, Bu. Batu emas ini dan semua harta ini menjadi milik Ibu." "Iya, Bu. Benar." "Iya, Bu. Benar. Bu, benar, Bu. Bawa saja pulang." "Iya, Bu. Ini pelajaran untuk kita semua." Sang ibu Mande Rubiah hatinya galau. Dengan penuh rasa haru, perempuan itu dibantu orang-orang membawa pulang patung emas Malin Kundang dan semua kekayaannya yang ada di atas kapal. Tahun berganti tahun, Ibu Malin Kundang, Mande Rubiah, menjadi orang terpandang dan disegani di kampungnya. Sang ibu menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin dan mendirikan tempat ibadah. Ibu Malin Kundang merindukan anaknya dan berharap anaknya masih hidup dan meminta maaf. Setiap malam, sang ibu berdoa dan berharap doanya dapat menebus dosa Malin Kundang. Untuk mengenang anaknya, Mande Rubiah memerintahkan seniman terkenal membuat patung anaknya di tepi pantai sebagai pelajaran bagi orang-orang. Ajaibnya, setelah patung itu jadi, patung emas Malin Kundang pun pecah dan membentuk potongan-potongan logam mulia, sehingga kekayaan sang ibu tak ada habisnya. Kampung tempat Malin Kundang berasal menjadi kampung paling maju di Sumatera Barat berkat donasi yang diberikan Mande Rubiah. Bahkan perempuan tua itu pun telah berwasiat, jika dia sudah tiada, seluruh hartanya disumbangkan untuk kemajuan kampungnya. Cerita pun berakhir. Nah, dari kisah Malin Kundang ini, kita dapat ambil hikmahnya. Ada pesan moral di dalamnya bahwa kita bisa memilih untuk menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal, menjadi orang pintar, menjadi orang kaya. Tapi sehebat apapun dirimu, seterkenal apapun dirimu, sepintar apapun dirimu, sekaya apapun dirimu, itu gak ada artinya kalau tidak dibarengi dengan adab, akhlak, rasa hormat, rasa cinta kepada sesama. Nah, sampai di sini ending cerita Malin Kundang versi saya. Bagaimana menurut kalian? Atau kalian bisa share juga nih ide kalian di kolom komentar. Yuk, kasih ide cerita rakyat atau legenda apa lagi nih yang mau dibuatkan berdasarkan pop saya, atau ya dengan plot twist yang versi Maira tentunya. Oke, terima kasih loh sudah menyaksikan. Ditunggu komen-komennya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.